Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Emma Rosina Dewi menjumpai Anda kembali. Kali ini saya ingin membuat video yang ketiga untuk membuat flipbook. Kenapa sih kok video tentang flipbook ini sampai ada 3 video ya? Karena aplikasi yang saya pakai yaitu fliphtml5.com itu banyak sekali yang bisa kita eksplorasi darinya. Nah, pada video kali ini saya akan mengeksplorasi fliphtml5.com versi offline. Jadi caranya kita tinggal download terlebih dahulu aplikasi fliphtml5. Oke, langsung saja. Pertama, tentu saja kita buka Chrome dan kita ketikkan di URL-nya fliphtml5.com. Dan tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita scroll ke yang paling bawah. Nah, di pojok kanan bawah ini ada pilihan download ya. Untuk Windows dan for Mac, pilih yang mana? Karena saya pakai sistem operasi Windows, maka saya klik yang atas. Oke, kita download. Nah, ini dia hasil downloadan kita. Kita langsung double klik saja. Karena ini dalam bentuk zip, maka kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita klik saja, langsung double klik saja ya. Nah, ini sudah otomatis terbuka kotak dialog untuk instalasi. Kita tinggal klik next. Kemudian ini harus kita klik I accept the agreement. Lalu pilih next lagi. Kita klik next lagi, next lagi. Kalau kita ingin membuat icon di desktop, kita klik create a desktop icon. Jadi nanti kita gampang kalau mau langsung klik ya ke fliphtml5 versi offline kita. Oke, klik next, klik install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, ini sudah selesai nih instalasinya. Nah, di sini ada tampilan ya kalau misalkan kita pengen mendapatkan free newsletter seputar fliphtml5. Tapi kalau nggak pengen, kita klik cancel aja. Nah, kita centang launch fliphtml5 supaya langsung terbuka ya. Kita klik finish. Nah, lihat ini. Cara membuat flipbook offline sebenarnya tidak jauh berbeda dengan flipbook versi online. Hanya mungkin ada beberapa tampilan yang nampak berbeda ya. Oke, kita langsung saja klik import file. Nah, di sini kita bisa mencari file yang bertipe PDF yang akan kita ubah ke flipbook. Ingat bahwa di fliphtml5 ini semua format buku ataupun diktat ataupun modul yang ingin kita buat flipbooknya harus bertipe PDF. Saya buka tempat penyimpanannya ada di sini ya. Harus PDF, ingat ya. Kita klik di sini. Saya buka yang diagram. Nah, pastikan modenya flip mode dan yang lainnya tidak perlu diganti. Klik import now. Oke, ini sudah terkonversi menjadi flipbook. Kita boleh lihat ya. Ya. Oke, dan selanjutnya kita bisa atur-atur seperti biasa ya. Kalau ingin tampilannya, template-nya nih, mau pilih yang seperti apa? Coba saya akan klik yang ini ya. Nah, kita double klik saja nih, double klik to apply template.
Nah, sehingga tampilannya ada di sini ya untuk icon petunjuk yang akan kita gunakan dalam flipbook ini. Oke, selanjutnya setelah di template ada apa? Ada theme atau tema. Kita klik saja. Nah, temanya di sini bisa kita pilih mau yang mana. Oke, nah ini dia. Latar belakangnya sudah berubah ya. Ada yang bertanya mungkin, boleh nggak sih kita bikin backgroundnya custom dari file background yang kita punyai di komputer kita? Bisa, nanti ya, nanti akan kita bahas bagaimana caranya. Oke, nah selanjutnya supaya tampilannya lebih menarik lagi, saya akan pilih untuk dynamic background scenes-nya. Saya pilih yang ini deh. Klik lagi. Nah, seperti itu ya. Ada bunga-bunga berguguran. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat di custom settings bisa apa saja. Nah, yang tadi kalau kita ingin menampilkan background yang kita sudah punya filenya yang tersimpan di PC kita, tinggal kita klik saja di sini background. Dan background image-nya ada dari pilihan default yang tersedia di Flip HTML5. Kalau pengen kita ganti, kita klik di sini. Kemudian klik tanda titik 3 ini. Nah, silahkan cari penyimpanannya ada di mana. Oke, kalau sudah, ini belum akan terlihat perubahan kalau kita belum klik apply change. Jadi kita klik dulu apply change. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita gali atau eksplorasi lagi dari Flip HTML5 versi offline ini? Kita klik sound ya, kita akan menambahkan audio ke dalam flipbook kita. Di sini diketikkan ya, maaf bukan diklik, diketikkan sound. Kemudian apakah setiap kali kita membalik akan ada suara? Berarti karena di sini sudah yes ya. Jadi setiap balik tadi ada suara kayak gini. Nah, tapi kalau pengen dihilangkan suaranya berarti pilihnya no. Lalu apply change. Maka suaranya jadi hilang ya saat kita membalik halaman. Oke, mau ditampilkan lagi, klik yes lagi. Kemudian apabila ingin ada sound button atau tombol untuk pengaturan audio atau suara, kita klik tampilkan di sini harus show ya supaya muncul. Lalu background soundnya mau seperti apa? Kita klik di sini nih, background sound file di sini ya, klik. Lalu pilih penyimpanannya ada di mana. Oke, misalkan saya akan memilih yang mana ya? Yang ini. Oke, tidak akan berbunyi kalau belum kita klik apply change. Pengaturan suara ada di sini ya. Nah, klik 3 di sini more. Oke, ini yang sound on. Kalau mau dimatikan, klik di sini close background sound. Nyalain lagi, klik lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan video untuk membantu penjelasan kita seputar flipbook yang kita akan share kepada siapapun yang kita kehendaki. Caranya masih di custom setting, ketik kata kuncinya video. Oke, sudah ada. Nah, di sini pastikan video buttonnya tampil ya, jangan hide, tapi show. Setelah itu, kita klik di sini videos URL. Klik titik 3-nya. Mau di mana? Mau ngambil dari YouTube atau Vimeo? Saya pilih YouTube. Nah, video ID bisa kita dapatkan di alamat URL yang terletak di sini setelah tanda sama dengan, sebelum tanda dan. Ini ya. Oke, kita copy.
Kemudian kita kembali ke flip HTML5 kita. Kita paste di sini. Oke, kemudian kita masukkan title-nya. Kalau sudah, kita klik add. Kemudian oke. Ya, jangan lupa untuk klik apply change. Kita lihat sekarang di titik 3 ini apakah sudah muncul? Ya, sudah ada icon untuk video gallery. Tinggal klik saja, tapi sebelumnya saya akan matikan dulu soundnya ya. Oke, kita klik. Ini dia. Bisa kita perbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan oke. Begitu ya, berarti video kita sudah disisipkan di dalam Flipbook. Oke, lalu apa lagi yang bisa kita gali dan kita gunakan atau kita manfaatkan di Flip HTML5 ini? Nah, kalau untuk yang gratis, mohon maaf hanya sampai di sini mungkin ya saya bisa berbaginya, karena untuk yang TOC atau Table of Content, kemudian bookmark dan plugin itu khusus yang berbayar saja. Agar flipbook kita yang sudah kita desain secara offline ini bisa kita lihat ya dan bisa di-share ke siapapun yang kita inginkan, maka jangan lupa untuk klik upload online. Nah, di sini boleh dikasih title-nya apa ya. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi kita bisa menggunakan QR code untuk masuk ke flipbook yang sudah kita buat, atau boleh pakai book URL seperti ini. Tinggal kita copy saja, lalu nanti dipaste di grup WhatsApp misalnya ya, atau di Google Classroom. Atau bisa juga langsung klik share on Facebook, share on Twitter, dan lain sebagainya. Oke, tadi saya sudah copy. Nah, yang tidak kalah penting adalah di sini kita harus mensinkronkan antara akun Flip HTML kita yang online dengan yang offline ini. Caranya klik di sini. Nah, kemudian di sini kebetulan kalau punya saya sudah disinkronkan ya. Nah, kalau belum, biasanya nanti di awal itu akan diminta untuk memasukkan email ya. Oke, saya log out dulu deh supaya ketahuan. Saya klik sign up. Nah, di sini ya, dia tinggal dimasukkan saja email yang kita gunakan juga pada saat membuka akun di fliphtml5.com secara online. Lalu passwordnya, kemudian klik login. Oke, selesai. Nanti kita bisa cek di akun kita ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan flipbook kita setelah tadi kita copy linknya ya. Kita buka Chrome, kita paste di sini. Nah, ini dia. Icon-iconnya kita tidak perlu klik titik 3 di ujung paling kanan. Nah,
bisa langsung saja. Ini untuk pengaturan atau kontrol suara, untuk video, untuk mengatur kembali ke halaman pertama, mundur satu halaman, maju satu halaman, ke halaman terakhir, untuk share, ini untuk print, nah, dan ini untuk full screen. Ya. Nah, oke, sekarang mungkin masih penasaran nih, benar tidak di akun Flip HTML5 kita yang online sudah ada yang buku yang kita buat barusan. Oke, kita lihat ya, saya klik di sini. Oke, saya akan sign in di sini. Nah, betul ya. Ini sudah masuk. Nah, kita lihat di koleksi. Oke, sudah ada ya. Iya, oke, sudah masuk. Dan kita bisa edit juga secara online di sini. Nah, ini lakukan pengeditan dengan menu-menu yang ada di sebelah kiri. Oke. Itu saja tutorial kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video-video lainnya masih di channel Emma Roslina Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.